Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kitab tentang akhlak dan budi pekerti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita pada bab kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang cara berbicaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha mengabarkan, "Maka Rasulullah yasrudu kasirdikum hadza, walakinnahu yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi." Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara cepat sebagaimana kalian berbicara, tetapi beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas dan juga tegas. Orang yang duduk bersamanya akan dapat menghafal kata-kata dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik juga mengatakan, "Kana Rasulullah yu'idul kalam thalathan lituqala anhu," yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi berbicara, Nabi mengulang kata-kata yang diucapkannya sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk apa? Agar yang mendengarkan perkataan Nabi faham apa yang dikatakannya. Ikhwatal iman, apa rasanya ketika di samping kita, di sekitar kita ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang akan kita sampaikan? Apa yang akan kita utarakan? Apa yang kita minta? Hasan bin Ali radhiyallahu anhu pernah bercerita, "Aku bertanya," katanya, "kepada pamanku Hindun bin Abu Halah. Ia adalah seorang ahli dalam meriwayatkan tentang sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hindun bin Abu Halah adalah saudara seibu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Hindun bin Abu Halah ini adalah anak daripada Khadijah, yaitu istri Rasulullah, yang mana anak ini dari suaminya Siti Khadijah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Abu Halah. Kemudian ia adalah seorang ahli yang meriwayatkan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyaku, "Ceritakan kepadaku cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara." Pamanku menjawab, yaitu Hindun bin Abu Halah, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang banyak mengenyam kesusahan. Hidup Rasulullah selalu dalam kesusahan. Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu berfikir, bahkan hampir tidak sempat beristirahat santai. Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih banyak diam, tidak berbicara. Beliau tidak sempat beristirahat santai dalam hidupnya. Beliau tidak ada berbicara kecuali apabila perlu saja. Dan Nabi membuka dan menutup pembicaraannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Isi pembicaraan Nabi adalah padat tapi penuh dengan makna. Kata-katanya jelas, tidak ada yang sia-sia dan tidak ada pula yang kurang dipahami. Nabi tidak berlaku kasar dan tidak pernah menghina. Nikmat Allah dibesarkannya walaupun hanya sedikit. Selain itu, beliau tak pernah mencaci makanan dan minuman, juga tidak pernah memujinya. Tidaklah dunia menjadikannya marah dan tidak pula beliau marah karena dunia. Bila kebenaran dilanggar orang, maka tidak ada sesuatu yang akan mampu menahan amarahnya sampai beliau dapat memenangkan kebenaran itu. Beliau tidak akan marah kalau hanya karena dirinya, dan tidak pula beliau akan membela diri beliau sendiri. Bila beliau menunjuk sesuatu, beliau tunjuk dengan tangan seutuhnya. Jadi Nabi kalau menunjukkan sesuatu, Nabi tak pernah menunjukkan dengan jari jemarinya, tapi Nabi menunjuk dengan tangan seutuhnya. Bila beliau kagum,
beliau akan hubungkan tangannya dan dipukulnya telapak tangannya dengan kanan di perut ibu jarinya yang kiri. Bila Nabi marah, beliau akan memalingkan wajahnya, sedangkan bila Nabi senang, dipejamkan matanya. Sebesar-besar ketawanya hanya tersenyum. Bila beliau tertawa, kelihatan manis sekali bagaikan butiran salju. Terlihat giginya yang putih. Apakah lagi kalau kita bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka berdoalah kepada Allah, banyak-banyaklah bersalawat kepada dia. Semoga kita nanti dapat bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu pasti mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat kala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.